Assalamualaikum, nama saya Aulia Firda, NPM 202314501090. Saya dari kelompok 4 dan teman saya. Hai, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nazwa Satyananda dengan NPM 202314501084 dengan mata kuliah Manajemen Umum. Dosen pengampu Ibu Mima Nisma SEMM. Materi yang akan disampaikan yaitu peranan, fungsi rencana proses manajemen, peranan perencanaan, proses perencanaan, konflik tujuan. Selamat menyaksikan. Artian peranan adalah suatu tugas atau fungsi yang harus dijalankan oleh seseorang atau suatu entitas dalam suatu sistem atau organisasi. Peranan ini biasanya ditentukan berdasarkan posisi, status, atau peranan yang dimiliki oleh individu atau entitas tersebut dalam sistem atau organisasi. Peranan sangat penting karena dapat menentukan bagaimana suatu sistem atau organisasi berfungsi dan beroperasi. Misalnya dalam sebuah tim sepak bola, peranan penyerangan adalah untuk mencetak gol, sedangkan peranan kiper adalah untuk mencegah gol. Setiap peranan yang memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain. Peranan juga dikenal sebagai role, adalah seperangkat perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau status sosial mereka dalam masyarakat atau organisasi. Peranan ini dapat diidentifikasikan sebagai proses dinamis kedudukan yang berarti apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia sedang menjalankan suatu peranan. Peranan ini mencakup pola perilaku yang komparatif dan diakui secara sosial, yang memberikan saranan untuk mengidentifikasikan dan menempatkan seseorang dalam masyarakat. Misalnya, seorang guru memiliki peranan untuk mendidik siswa, sedangkan seorang dokter memiliki peran untuk merawat pasien. Peranan ini juga dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku yang secara relatif homogen dan dibatasi secara normatif. Artinya perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam peranan biasanya diatur oleh norma dan aturan sosial. Mengapa peranan sangat penting? Peranan atau peran sangat penting karena itu membantu mengidentifikasikan tanggung jawab dan harapan dalam berbagai situasi, baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peranan itu penting. 1. Membantu organisasi. Dalam struktur organisasi atau tim, setiap memiliki peranan yang spesifik. Peranan ini membantu dalam menentukan tugas dan tanggung jawab, memastikan bahwa semua aspek pekerjaan tercakup dan tidak ada terlewat. 2. Memudahkan kerjasama. Jika setiap seseorang mengetahui peranan dalam sebuah tim atau proyek, ini akan memudahkan kerjasama dan kolaborasi. Setiap orang tahu apa yang diharapkan darinya dan bagaimana kontribusinya mempengaruhi tujuan yang lebih besar. Ketiga, mendorong akuntabilitas. Mengerti peranan Anda juga berarti memahami bahwa Anda bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peranan tersebut. Ini menciptakan rasa akuntabilitas yang bisa mendorong orang untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Keempat, penyelarasaan dengan tujuan. Peran juga penting untuk memastikan bahwa individu dan tim bekerja selarasa dengan tujuan yang telah ditentukan. Ini dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi atau proyek secara lebih efisien dan efektif. Jadi, peranan itu penting karena membantu kita memahami apa yang diharapkan dari kita dalam berbagai konteks dan bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap tujuan yang lebih besar. Tanpa memahami yang jelas tentang peran kita, untuk memungkinkan merasa bingung atau tidak pasti tentang apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita harus melakukannya. Apa perbedaan antara kedudukan dan peranan? Kedudukan dan peranan adalah dua konsep yang saling berhubungan dalam studi sosial dan organisasi, tetapi mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Kedudukan juga dikenal sebagai status merujuk pada
posisi atau tempat seseorang dalam struktur sosial atau organisasi. Kedudukan ini berdasarkan profesi, usia, jenis kelamin, atau lain-lainnya. Kedudukan menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat atau organisasi. Misalnya dalam keluarga, kedudukan bisa sebagai ayah, ibu, anak, dan lain-lain. Sementara itu, peranan merujuk pada perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan. Peranan ini biasanya ditentukan oleh norma dan aturan yang ada dalam masyarakat atau organisasi. Misalnya, dalam kedudukan sebagai guru, peranan adalah untuk mendidik dan membimbing siswa. Jadi perbedaannya terletak pada fakta bahwa kedudukan adalah tentang posisi atau status seseorang, sedangkan peranan adalah tentang perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan. Kedudukan memberikan kerangka untuk peranan. Dalam peranan adalah ekspresi praktis dari kedudukan tersebut. Pengertian fungsi rencana proses manajemen. Fungsi rencana proses manajemen merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan proses manajemen. Fungsi ini berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing fungsi rencana proses manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan melibatkan penerapan tujuan, identifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan penyusunan rencana yang terperinci. Perencanaan mencakup menentukan sasaran, membuat strategis, mengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan, dan merencanakan tindakan yang spesifik. Kedua, perorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian melibatkan pengaturan dan pengelompokan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan penentuan tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, membentuk tim, serta penentuan struktur hierarki dan koordinasi. 3. Pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan berfokus pada pengarahan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan komunikasi, delegasi tugas, memberikan arahan, dan membangun hubungan yang baik di antara anggota tim. Keempat, pengendalian kontrol atau controlling. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi proses kerja, guna memastikan bahwa mereka sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja pembanding dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi rencana proses manajemen ini sangat terkait dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, manajemen dapat mengolah tim dan sumber daya efektif, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam fungsi rencana proses manajemen. Menetapkan tujuan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Kedua, menganalisis situasi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis situasi saat ini, melibatkan mengumpulkan informasi tentang faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Analisis situasi membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi rencana. Ketiga, mengembangkan strategi. Berdasarkan analisis situasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi ini melibatkan pemilihan tindakan dan pendekatan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Strategi ini harus sesuai dengan tujuan, sumber daya yang tersedia, dan kondisi pasar atau lingkungan yang relevan.
Keempat, menyusun rencana taktis dan operasional. Setelah strategis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana taktis dan operasional. Rencana taktis merinci tindakan yang akan diambil dalam jangka menengah untuk mencapai tujuan, sedangkan rencana operasional merinci tindakan yang akan diambil dalam jangka pendek. Kelima, mengalokasikan sumber daya. Dalam perencanaan penting untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Sumber ini dapat mencakup tenaga kerja, keuangan, waktu, peralatan, dan lain-lain. Mengalokasikan sumber daya harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Keenam, menetapkan jadwal rencana juga harus mencakup penjadwalan tugas kegiatan yang akan dilakukan. Penetapan jadwal membantu dalam mengatur urutan waktu pelaksanaan tugas serta memastikan bahwa rencana dapat diikuti dengan baik. Ketujuh, mengevaluasi dan menyesuaikan. Setelah rencana dilakukan, langkah terakhir dalam perencanaan adalah mengevaluasi hasil dan menyesuaikan rencana. Jika diperlukan, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana telah mencapai dan untuk mengidentifikasi perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini membantu proses perencanaan yang berkelanjutan, di mana rencana tersebut dievaluasi dan disesuaikan sesuai dengan perubahan situasi kebutuhan organisasi. Contoh ilustrasi diagram atau flowchart yang menunjukkan proses perencanaan, yaitu penetapan tujuan, identifikasi sumber daya, strategi, perencanaan tindakan, dan pelaksanaan. Tahapan-tahapan dalam diagram ini menjelaskan langkah-langkah yang telah saya sampaikan sebelumnya, dimulai dengan penetapan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi sumber daya yang diperlukan, perumusan strategi untuk mencapai tujuan, dan perencanaan tindakan yang konkret. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap pelaksanaan. Diagram ini memberi gambaran visual tentang bagaimana langkah-langkah dalam proses perencanaan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Hal ini membantu memvisualkan aliran kerja perencanaan secara lebih jelas. Harapannya, ilustrasi ini bermanfaat untuk memahami konsep proses perencanaan secara visual. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses perencanaan. Pertama, penetapan tujuan. Tentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Kedua, analisis situasi. Evaluasi situasi saat ini untuk memahami tantangan, peluang, sumber daya yang tersedia, dan faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi perencanaan. Ketiga, identifikasi sumber daya. Identifikasi semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, seperti manusia, keuangan, waktu, teknologi, dan fasilitas. Keempat, perumusan strategi. Tentukan pendekatan atau strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pilih strategi yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ditetapkan. Kelima, pengembangan rencana. Buat rencana yang terinci berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. Rencana harus memuat langkah-langkah yang tanggung jawab, jadwal, dan metode evaluasi. Keenam, implementasi rencana. Jalankan rencana yang telah disampaikan dan lakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketujuh, monitoring dan evaluasi. Pantau dan evaluasi kemajuan dan hasil dari pelaksanaan rencana. Identifikasi apakah ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedelapan, penyesuaian dan pengendalian. Jika ada masalah atau tantangan yang muncul, lakukan penyesuaian dan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan pengguna sumber daya yang optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 9. Pelapor dan komunikasi. Laporkan perkembangan kepada pihak yang terkait dan komunikasikan rencana serta langkah-langkah yang telah dilakukan kepada semua pihak yang terlibat. Setiap langkah dalam proses perencanaan ini saling terkait dan dapat berulang seiring dengan perkembangan situasi. Penting untuk fleksibel dan terbuka terhadap perubahan jika dibutuhkan. Kemudian,
Definisi konflik tujuan. Dalam konteks manajemen, konflik tujuan dalam konteks manajemen merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan atau ketidakseleraan antara tujuan individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Konflik ini terjadi ketika beberapa pihak memiliki tujuan yang saling bertentangan atau bersaing dalam penggunaan sumber daya organisasi. Dalam lingkungan organisasi, setiap individu atau unit kerja memiliki tujuan atau kepentingan sendiri yang ingin dicapai. Namun, terkadang tujuan-tujuan ini tidak sejalan atau sama lain, atau bahkan bertentangan. Contohnya, Departemen Pemasaran mungkin ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon besar-besaran pada produk, sementara Departemen Keuangan ingin meminimalisir pengeluaran dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Konflik tujuan dapat menghasilkan dampak negatif dalam organisasi seperti ketidakharmonisan, persaingan yang tidak sehat, hilangnya fokus pada tujuan yang sebenarnya, dan kurangnya kerjasama antara tim atau departemen. Oleh karena itu, manajemen harus mampu mengidentifikasi dan mengelola konflik tujuan secara efektif dengan memfasilitasi dialog dan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat. Pengertian konflik tujuan dalam perencanaan. Konflik tujuan dalam perencanaan merujuk pada situasi di mana terjadi ketidakseleraan atau perbedaan antara tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana. Konflik tujuan dapat terjadi ketika beberapa tujuan yang telah ditetapkan saling bertentangan atau bahkan bertentangan dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan, tujuan kegiatan dalam sebuah rencana haruslah konsisten dan saling mendukung satu sama lain. Namun, terkadang beberapa tujuan kegiatan dalam rencana dapat menjadi tidak sejalan atau bertentangan. Contohnya, jika tujuan kegiatan dalam rencana pengembangan properti adalah menjaga dan melestarikan lingkungan, tetapi juga mencakup peluasan konstruksi yang melibatkan penebangan pohon yang signifikan, maka konflik tujuan antara kelestarian lingkungan dan perluasan pembangunan akan muncul. Terakhir, contoh konflik tujuan dan bagaimana mengatasinya. Sebagai contoh konflik tujuan, pertimbangkan situasi di sebuah perusahaan yang mengalami konflik antara departemen produksi dan departemen kualitas. Departemen produksi bertujuan untuk meningkatkan jumlah produk yang diproduksi dalam satu waktu untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Sementara itu, departemen kualitas fokus pada memastikan bahwa setiap produk memahami standar kualitas yang ditetapkan sebelum dijual ke konsumen. Nah, untuk mengatasi konflik tujuan ini, yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Penting bagi kedua departemen untuk berkomunikasi secara terbuka dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Diskusikan secara detail mengenai tujuan masing-masing departemen dan identifikasi area di mana kedua tujuan dapat diselarasakan. Kedua, penentuan prioritas bersama. Identifikasi tujuan yang paling penting bagi perusahaan secara keseluruhan. Departemen produksi dan kualitas perlu bekerja sama untuk menentukan prioritas bersama yang mencerminkan kepentingan perusahaan secara menyeluruh. Ketiga, pembuatan kompromi. Temukan titik tengah di antara tujuan yang bertentangan. Misalnya, mungkin departemen produksi dapat menyesuaikan waktu produksi agar departemen kualitas memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pengujian kualitas tanpa mengorbankan jumlah produksi yang signifikan. Keempat, monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan terhadap implementasi solusi yang dipilih untuk evaluasi dampaknya terhadap kedua departemen. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara produktivitas dan kualitas. Dengan pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan fleksibel,
Konflik tujuan antara Departemen Produksi dan Departemen Kualitas dapat diatasi dengan menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan.